Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Muhammadin mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ba'du rabbi shrah li sadri wa shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kiai, para asatidz, para sahabat yang dirahmati Allah, dan beruntung diberikan petunjuk untuk bergabung dalam Jamiah Nahdlatul Ulama melalui Rijalul Ansor. Sahabat sekalian, ini saya mungkin tidak bisa begitu semangat bicara karena lagi sakit, batuknya sangat mengganggu, tapi insya Allah pelan-pelan betul apa-apa ya. Alhamdulillah masih bisa sakit, artinya dijualnya nggak benar. Baik sahabat sekalian, jadi sejak 2018 sampai hari ini yang paling kita tekankan di Jalur Ansor adalah hal-hal yang berkaitan dengan manhaj atau metode bagaimana kita memahami dan mengamalkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Karena dalam penelitian kami, kita kira sejak era reformasi sampai hari ini banyak sekali kelompok-kelompok yang melakukan kaderisasi secara masif, terutama di kota-kota, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Yang diantaranya ada yang sama sekali berbeda dengan kita dan tampak berbeda. Ini kan pasti tahu lah, ada kelompok-kelompok yang disebut dengan Wahabi misalnya, atau Al-Ikhwanul Muslimin, atau Hizbut Tahrir dan lain-lainnya. Kalau itu mudah sekali dideteksi, mereka berbeda dalam banyak hal. Masalahnya belakangan kemudian banyak juga kelompok-kelompok yang dia melakukan kaderisasi, merekrut orang, juga banyak melakukan kegiatan yang nyaru alias nyamar mirip-mirip dengan kita. Mirip banget, ya soto kuburan, ya tawasulan, ya tahlilan, ya yasinan. Tetapi dalam banyak hal, kalau kita bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka sama sekali berbeda juga dengan kita. Memang kemudian kok jadi pertanyaan, kok banyak sekali yang berbeda dengan kita, seolah-olah kita yang paling benar. Bukan begitu. Jadi dalam sejarahnya pun sebenarnya umat Islam itu yang as-sawadul a'dham atau kelompok mayoritas itu memang selalu menang di dalam tanda kutip, selalu ada di setiap generasi sejarah sejak zaman salafus saleh sampai hari ini. Mayoritas umat Kanjeng Nabi Muhammad itu ya umat yang selamat, baik dalam pemikiran maupun dalam perilaku peribadatan, baik yang berhubungan dengan ibadah secara pribadi yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Tetapi bukan berarti kemudian di setiap sejarah itu tidak ada gangguan, bukan. Jadi di setiap sejarah perjalanan umat Islam itu kelompok as-sawadul a'dham, irisan mayoritas yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga selalu mendapatkan gangguan, juga selalu mendapatkan tantangan. Dan di setiap masa alhamdulillah selalu ada ulama yang kemudian disebut sebagai mujaddid, dan mereka itulah yang kemudian selalu mengembalikan tren umat Islam kepada jalur yang benar. Artinya perbedaan-perbedaan kemudian penyimpangan-penyimpangan itu tuh juga sebuah kehendak Allah, kehendak Tuhan yang sebagai menjadi bagian penting dalam perjalanan umat Islam, bagian dari ujian kita. Bukan berarti lalu terus kemudian kita merasa paling benar bahwa kita demikian, tidak. Tetapi kita sebagai umat yang disebut as-sawadul a'dham tetap mempunyai tanggung jawab terganggu sekali gitu waktu itu saya biasanya lek kaderisasi gitu bungok-bungok kan biasanya, tapi ya gimana kita mau teriak malah batuk nanti. Nah intinya begini sahabat sekalian, apa yang kemudian kita persepsikan sebagai lawan kita itu hari ini lebih samar daripada apa yang dihadapi beberapa generasi yang lalu oleh orang-orang sebelum kita. Karena apa yang kita hadapi sekarang ini mirip-mirip dan nyaru dengan kita. Amal ibadahnya mirip dengan kita, bahkan dalam hal tasawuf dan lain sebagainya juga mirip dengan kita. Tetapi ketika bicara tentang beberapa hal yang sudah kita identifikasi, misalnya ketika mereka bicara tentang jihad,
ketika mereka bicara tentang amar ma'ruf nahi munkar, ketika mereka bicara tentang menasihati pemimpin misalnya atau bentuk negara yang kita sebut sebagai garis politik aswaja, dan beberapa hal lainnya, sama sekali apa yang mereka lakukan, apa yang mereka percayai, dan apa yang mereka ajarkan di kalangan umat Islam Indonesia itu 100% tidak ada bau-baunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau boleh nyebut merek gitu ya, ada yang disebut dengan misalnya NU garis lurus, yang merasa dia yang paling benar sesuai dengan NU-nya Mbah Hasyim Asy'ari. Tetapi apakah begitu demikian? Tentu saja nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Ada kelompok yang menamakan diri sebagai Front Pembela Islam misalnya. Ada kelompok-kelompok yang tidak mau mengaku NU, padahal kelakuannya secara amalia ya kayak NU, tetapi perilaku politik, garis politik aswajanya sama sekali tidak paham. Nah, hal-hal seperti ini rentan sekali kemudian digunakan untuk urusan kekuasaan. Dan ketika hal itu sudah dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan, yang paling banyak dirugikan adalah kalangan Nahdliyin. Karena bagaimanapun mayoritas penduduk Indonesia ini, diakui atau tidak, ya kebanyakan adalah kalangan Nahdliyin. Mbak nggih nate waktu to nggih. Enak mau mboten waktu. Enak ya. Dinikmati ya. Baik, sahabat sekali. Maka kemudian muncul narasi-narasi yang ini kalau jenengan para asatidz, para ustadz yang menjelaskan masyarakat, nanti banyak NU, anak-anak mudanya atau orang-orang yang lagi semangat berislam, itu akhirnya tertipu. Misalnya begini, mereka nanti akan jualan narasi begini. Islam dengan NKRI bagusan mana? Misalnya Al-Quran dengan Pancasila bagusan mana? Orang kalau waras ya pasti milih Al-Quran daripada Pancasila, kan itu nih. Orang kalau waras ya pasti milih Islam daripada NKRI. Tapi nanti masalahnya disambungkan oleh mereka, kalau begitu kenapa kalian yang ikut bela Islam? Bela kok malah bela NKRI? Lalu kenapa kalian tidak bela Al-Quran? Kok malah bela Pancasila dan selanjutnya? Nah, narasi seperti ini sejak zaman salafus saleh pun sudah ada. Sayyidina Ali itu dibunuh dengan narasi-narasi seperti ini, sehingga beliau mengatakan kalimatul haqqi urida bihal batil. Yang diucapkan itu betul, tapi digunakan secara politis dengan cara yang batil, sehingga korbannya siapa? Sayyidina Ali, menantunya Rasulullah yang dijamin masuk surga itu pun dikafirkan dengan tujuan tidak bela Islam, dengan tujuan tidak membela hukum Allah. Jadi narasi seperti itu sebenarnya bukan baru, cuma bentuknya saja yang berbeda. Itu sudah ada sejak awal. Nah, karena narasi seperti itu begitu menggoda dan sangat mudah mengelabui orang, maka kemudian kita di Nahdlatul Ulama, kan banyak banget di Nahdlatul Ulama, itu ada IPNU, ada IPB, ada Partai Muslimat, ada Gerakan Pemuda Ansor, yang di bawah Gerakan Pemuda Ansor ada Rijalul Ansor, di mana kita menghimpun para asatidz, para guru agama, para guru ngaji untuk bersatu, untuk berorganisasi. Karena bagaimana dahulunya Mbah Hasyim Asy'ari dalam Qaulun Asasi itu, sebaik apapun apa yang ingin kita perjuangkan, kalau kita tidak munazam, kalau kita tidak terorganisir dengan baik, kita bisa bercerai-berai. Beliau juga banyak mencontohkan di beberapa negara Arab yang tadinya mempunyai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar-benar aswaja, kemudian karena tidak terorganisir, karena tercerai-berai, akan mudah sekali dihancurkan oleh lawan. Nah, itulah kalau jenengan semua ingin tahu kenapa kok kita perlu Rijalul Ansor. Atau misalnya jenengan memang sudah sepuh di daerah, jenengan menjadi pengurus NU misalnya. Tapi karena kita ini kan kebetulan kuat tapi ngaku nom, itu tadi kuat merasa muda, maka kemudian kita lebih suka bergabung dengan Gerakan Pemuda Ansor. Maka setua apapun kita ini tetap bisa mengaku sebagai pemuda, alhamdulillah. Nah, hal-hal itu yang sejak 2018 sampai sekarang menjadi perhatian kita. Lalu kita buat kurikulum dan sudah jadi. Ada kurikulumnya di kita nanti ketika bicara
saja sahabat sekalian, selama ini di banyak kaderisasi di lingkungan NU, bahkan di BKBNU, NU dan lain-lain, itu terhenti pada pokok-pokok tertentu dan tidak dijelaskan lebih luas lagi. Misalnya, yang selama ini yang sudah sering kita dengar aswaja itu yang penting kita mengakui 4 mazhab. Yang penting kita bertasawuf akhlaki model Al-Ghazali, Imam Al-Junaid. Gitu. Yang penting kita berakidah seperti Asy'ari Maturidi. Masalahnya sahabat sekalian, FPI juga begitu. FPI itu bahkan sampai lebih nekek daripada kita. Di penganut tasawuf, di Asy'ari di Maturidi, sebagian al-Ikhwanul Muslimun yang di sini disebut PKS juga demikian. Teman-teman Hizbut Tahrir juga banyak yang nyaru seperti itu. NU garis lurus golongan Yahya Al-Bahja, Idrus Ramli, ya samatnya kita kalau bicaranya masih 3 yang tadi tok. Padahal dalam kitab-kitab literatur kuros atau kitab kuning kita yang belajar di pesantren, yang kalau mondoknya lama dengan misalnya 15 tahun sampai ketemu kitab-kitab yang babon, ini kan nanti pasti akan tahu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berhenti di situ. Ada perkara-perkara misalnya apa toh seperti apa sih garis politik aswaja. Ketika bicara mujtama, kehidupan sosial itu seperti apa kan? Lalu ketika bicara amar ma'ruf nahi munkar, ciri-ciri kita itu seperti apa? Bedanya kita dengan Khawarij, dengan Rafidhah, dengan Mu'tazilah seperti apa? Ketika kita bicara jihad seperti apa? Itu tidak pernah dibahas. Akhirnya apa? Sehingga orang-orang yang mondok di pesantren-pesantren kita, ya NU, karena tidak menemukan materi tersebut atau belum selesai, belum ketemu materi dan kitab-kitab tersebut, sudah pulang duluan. Akhirnya mereka tergiur dengan gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam. Ikutlah FPI, ikutlah kelompok garis lurus, yang kalau bicara jihad 100% berbeda dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau bicara soal garis politik juga 100% tidak sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bicara amar ma'ruf nahi munkar juga tidak sama. Yang kalau kita teliti ternyata semuanya apa yang mereka lakukan dan mereka yakini itu ternyata justru sesuai dengan apa yang diajarkan kelompok Rafidhah, kelompok Syiah yang menyimpang sekali. Kemudian kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi menurut saya ketika NU garis lurus bicara jihad, bicara amar ma'ruf nahi munkar, itu juga dengan FPI dan lain-lainnya, itu sama sekali bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan bertolak belakang 100% dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi selain saudara-saudara kita yang nyaru dengan kita, juga masih ada nanti kelompok lain yang sampai sekarang juga tidak mati, sudah semakin diam, misalnya yang betul-betul kelihatan Wahabi misalnya, yang setiap hari itu sampai ahli bid'ah, syirik dan sebagainya, itu pun juga belum selesai dan kayaknya juga tidak akan selesai karena itu sebagai bagian dari ujian umat Islam sampai akhir zaman. Rasulullah sendiri yang menyebutkan bahwa di dalam tubuh umat Islam itu akan ada selalu penyakit. Penyakitnya itu ada di dalam diri umat Islam sendiri, bukan dari luar. Maka kalau misalnya ada ormas, ada kelompok mengatakan di dalam umat Islam tidak ada teroris misalnya, pasti dia mendukung teroris, pasti. Karena Rasulullah sendiri yang menyebutkan penyakit itu ada di dalam diri kita. Kok lalu dia bilang tidak ada? Sementara Rasulullah sendiri menyebut kelompok-kelompok ini sebagai kelompok orang-orang yang disebut sebagai makhluk hidup yang paling buruk yang ada di atas muka bumi. Dan itu dari kalangan umat Islam, Rasulullah sendiri yang menjelaskan. Bukan orang kafir. Di dunia itu ada Fir'aun, ada Namrud, ada Hitler. Rasulullah tidak menyebut mereka sebagai makhluk terburuk. Yang disebut sebagai makhluk terburuk di atas muka bumi itu orang-orang dari kalangan Islam sendiri, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik kalau begitu kita akan bicara satu-satu, tapi sekali lagi saya tidak bisa pertentangan seperti biasanya. Jangan kurang sehat ya. Intinya kalau kita membahas beberapa poin tadi itu kita harus selalu mengingat nanti ada beberapa postulat yang saya akan sebutkan.
Pertama harus selalu diingat bahwa semua perintah di dalam agama itu pasti dilengkapi dengan tata cara pelaksanaan. Ini kan mau baca kita usul fikih model manapun pasti sepakat para ulama bahwa semua perintah di dalam agama Islam selalu dilengkapi dengan tata cara pelaksanaannya. Baik perintah itu bersifat wajib maupun bersifat sunnah. Para ahli usul fikih hanya berbeda pendapat. Tata cara itu diturunkan bersamaan dengan perintah sebelumnya atau sesudahnya. Hanya itu saja perbedaannya. Tapi semua ahli usul fikih, para ahli fikih semua sepakat bahwa setiap perintah di dalam agama pasti dilengkapi dengan tata cara pelaksanaannya. Ini ahli saja harus selalu memegang. Nanti ke depan melakukan apapun nanti tidak akan tersesat kalau memegang postulat-postulat. Ini saya hanya menyederhanakannya saja. Kedua, barang siapa melaksanakan perintah tapi tidak belajar dulu tata caranya, maka pasti akan menghasilkan kerusakan lebih besar daripada kebaikan. Dalam istilah Umar bin Abdul Aziz itu redaksinya man amila ala ghairi ilmin kana ma bisudur aktsar mimma yuslim. Jadi yang pertama, setiap perintah dalam agama pasti dilengkapi dengan tata cara pelaksanaan. Yang kedua, siapapun melaksanakan perintah agama atau amal ibadah tidak belajar dulu tata caranya, pasti akan menghasilkan kerusakan yang lebih besar daripada kebaikannya. Nah ini nanti para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian merepeli satu-satu. Kalau jenengan misalnya dengar hadis balighu anni walau ayah, itu perintah bukan? Perintah. Bolehkah Anda tiba-tiba bergegas melakukan tabligh? Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh, Mas. Karena kalau tidak belajar dulu tata caranya, pasti kerusakannya lebih besar daripada kebaikannya. Nah, saudara-saudara kita di jamaah tabligh, mohon maaf, misalnya Anda datang hari itu daftar menjadi anggota, Anda hari itu juga langsung diperintahkan keluar rumah untuk berdakwah. Betapa hancurnya agama ini kalau dipraktikkan dengan cara demikian. Para ulama itu sampai punya perkataan begini, orang yang beragama dengan cara itu tidak sesuai dengan caranya dalam hal apapun, orang-orang demikian itu jauh lebih wajib dipenjara daripada para pencuri. Karena apa? Kerusakan agama itu akan lebih besar daripada kerusakan orang yang mencuri. Kalau motor sampai dicuri ya sampai anak yang rugi. Tapi kalau ada orang beragama dengan cara itu, maka dia akan merusak agama, merusak ajaran, merusak pemahaman, juga akan merusak masyarakat. Sehingga para ulama mengatakan kalau Anda beragama dengan cara itu, maka Anda jauh lebih wajib dipenjara daripada para pencuri. Ketika dalam haji wada, Rasulullah mengatakan kalian kalau berpegang teguh pada dua hal, maka kalian tidak akan tersesat, yakni kitabullah dan sunnah Rasulullah. Itu artinya perintah bukan? Itu perintah. Umat Islam harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Terus ketika Anda mau mengamalkan itu, kira-kira ada tata caranya kan? Ada. Pasti ada, Mas. Karena semua ulama, mau yang Syiah sekalipun, mau yang Wahabi sekalipun percaya, yakin bahwa semua perintah di dalam agama pasti dilengkapi dengan tata cara pelaksanaan. Masalahnya yang ingat begitu itu hanya aswaja. Yang mereka tidak ingat. Mereka ingat kalau perintah sholat ya ada tata caranya. Tapi mereka lupa kalau balighu anni walau ayah itu juga perintah. Sehingga mereka bergegas melakukannya, tidak belajar dulu tata caranya. Atau wasiat tentang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu juga perintah. Dan mereka lupa kalau itu juga ada tata caranya. Sehingga misalnya teman-teman kita, saudara kita dari kelompok Wahabi atau kelompok apapun yang semangat memurnikan Islam, misalnya mereka anti bermadhab, bahkan mencaci maki mazhab.
Kata mereka, kalau Anda bermadhab, Anda berpegang teguh pada pendapat seorang imam madhab, bukan Al-Quran, bukan hadis, kata mereka. Sehingga mereka mengajak Anda langsung mengakses Al-Quran dan hadis. Katanya itu mengamalkan perintah tadi. Dan kebalikannya 100%, apa yang lakukan itu, yang mereka lakukan ternyata justru bertentangan dengan apa yang digariskan dalam cara belajar agama Islam sejak zaman salafus saleh. Banyak sekali riwayat dari Rasulullah yang sahih, misalnya beliau mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma alimhu ta'wil, Allahumma faqihhu fid-din, misalnya. Dari sekian banyak sahabat, hanya beberapa orang yang menguasai ilmu ta'wil atau tafsir. Dengan doanya Kanjeng Nabi ini artinya bahwa tidak semua orang memang mungkin menjadi ahli Al-Quran, tidak mungkin. Tidak mungkin. Lalu Rasulullah SAW juga dalam banyak riwayat yang sahih, valid, banyak sekali mengingatkan barang siapa membaca Al-Quran lalu menyimpulkannya birohi, dengan kepalanya atau dengan pendapatnya, maka siap-siap bawa tiket masuk neraka. Itu sahih hadisnya. Dalam riwayat lain disebutkan wakin asoba, meskipun barangkali itu benar pendapat itu, tapi hanya pikirannya saja memaknai Al-Quran dan menyimpulkan, meskipun benar sekalipun fakat akhtoha, dia telah melakukan tindakan yang salah, tetap urusannya suruh siap-siap masuk neraka. Itu Ibnu Taimiyah pun juga berulang kali memberikan wasiat tentang ini. Padahal Ibnu Taimiyah selalu dipuja-puja oleh mereka, tapi mereka melupakan etika-etika memahami agama dan menjalankan perintah berkaitan dengan ini. Yang lucunya lagi ketika misalnya mereka mencaci maki orang bermadhab, tetapi mereka mengutip hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, lalu mengatakan hadis ini sahih, ayat ini juga jelas mutawatir, kata dia. Maka kesimpulannya seperti ini: kamu jangan bermadhab, kamu jangan ikut ulama, kamu harus berpegang teguh langsung kepada Al-Quran dan hadis. Kalau kita bicara sejarah, bahkan sekali lagi Ibnu Taimiyah pun menyebutkan, juga Ibnu Hajar al-Asqalani, Al-Kasumi dan lain-lain, termasuk dalam surah-surah kitab-kitab tarikh itu disebutkan semua. Imam Muslim yang selalu mereka kutip hadisnya itu dari lahir sampai meninggal, memahami ajaran Islam dan mempraktekkan ajaran Islam menurut pendapatnya Syafi'i, alias bermadhab Syafi'i sampai meninggal. Sementara mereka mencaci maki orang bermadhab sambil mengutip hadisnya Imam Muslim. Saking tak tahunya sejarah, saking tak tahunya tata cara mengamalkan perintah, sampai tersesatnya sedih barangnya. Bayangkan kalau orang mencaci maki orang bermadhab, lalu mengutip hadisnya Imam Muslim, kontradiksi yang tak karu-karuan. Kalau dia menyatakan orang yang bermadhab itu sesat, kenapa dia mengutip hadisnya Imam Muslim? Berarti dia menuduh Imam Muslim sesat. Imam Bukhari juga bermadhab Syafi'i dan belajar madhab Hanafi. Itu tercatat dalam sejarah. Ibnu Taimiyah pun menyebutkannya. Meskipun di akhir-akhirnya beliau mencapai derajat mujtahid. Sehingga oleh Ibnu Taimiyah disebutkan dari sekian banyak ahli hadis. Mungkin yang Anda kenal ada kutubus sittah atau sab'ah misalnya. Ada dalam 40 lebih lagi hadis itu yang punya kitab-kitab hadis. Itu kata Ibnu Taimiyah yang sampai derajat mujtahid hanya dua, hanya Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud. Selebihnya kebanyakan sampai meninggal ya tetap bermadhab Syafi'i. Bayangkan, orang yang hadisnya setiap hari mereka kutip itu bermadhab Syafi'i sampai meninggal dunia. Tetapi mereka mencaci maki orang yang bermadhab, saking tidak tahunya. Maka tadi Anda ingat lagi bahwa ketika Anda merasa Anda melakukan perintah agama, terus Anda tidak belajar dulu tata caranya, pasti kerusakan yang ditimbulkan akan lebih besar daripada kebaikan yang dihasilkan.
Dalam kitab Al-Aqlid itu disebutkan, innal mufassirina min as-sahabati wa tabi'in kanu la yaksiruna ala tafsir ayat wal hadis. Jadi orang-orang zaman salafus saleh itu ya para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Ini riwayat yang mutawatir, bukan sekedar soal mutawatir. Tidak ada satupun kalangan sahabat dan tabi'in itu yang berani memaknai Al-Quran maupun hadis kecuali mereka bertanya dulu kepada ulama di antara mereka. Ya, ulama di antara mereka ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bin Abbas, bin Mas'ud, Mu'ad dan lain sebagainya. Jumlahnya sahabat misalnya banyak sekali ribuan, semua bisa bahasa Arab, Mas. Yuk, hafal Quran, Mas. Tetapi kalau sudah bicara soal hukum, menentukan hukum, memaknai ayat-ayat hadis, mereka pun ikut mazhab. Mazhabnya siapa? Ya ikut mazhabnya Abu Bakar, ikut Ibnu Umar. Tidak semuanya kemudian sah dan boleh melakukan ijtihad, tidak. Sehingga Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan orang yang tidak memenuhi syarat ijtihad lalu memaksa diri untuk ijtihad, maka dia telah melakukan kemungkaran dan kefasikan yang sangat besar. Yang itu oleh mereka dianggap sebagai memurnikan Islam, dianggap sebagai berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Padahal terbalik 100%. Bahkan ada riwayat, yang riwayat itu sahih melalui jalur Imam Madzhab, putranya Ahmad bin Hanbal, dari bapaknya, yakni Ahmad bin Hanbal. Beliau dari Imam Syafi'i meriwayatkan dari Imam Malik dan sampai ke generasi sahabat. Riwayat itu menyebutkan bahwa kalau kalian mempunyai catatan-catatan, kitab-kitab misalnya, di situ terdapat fikih-fikih perbedaan antara para sahabat atau ajaran Islam apapun, kamu sama sekali tidak boleh langsung mempraktekkannya. Bayangin, ini semua 4 mazhab. Karena apa? Kalau engkau tidak mentasihkan dulu pemahamanmu kepada ulama, ya kamu menyimpang nanti. Meskipun kamu hafal Al-Quran, Imam Muslim ya hafal Al-Quran, Mas. Nah, hadisnya nomor 2 paling sahih dunia. Itu juga Imam Bukhari nomor 1 paling sahih. Itu pun kalau beragama dan praktek keagamaan setiap hari mengikuti kesimpulan yang dibuat oleh Imam Syafi'i, yakni bermadzhab Syafi'i. Nah, nanti kemudian para ulama sejak zaman salafus saleh itu punya undang-undang. Ya, ada kata-kata kalau orang mempelajari Al-Quran langsung, tidak berguru, apalagi bayangin kalau orang di Indonesia hari ini deh, yang rame-rame, yang semangat ceramah itu, bahkan bahasa Arab pun tidak ngerti loh itu. Bayangin, bedakan dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim yang hafal Quran, hafal hadis, yang ngerti bahasa Arab. Itu aja tetap dalam memahami agama melalui ulama yang hari ini yang tidak paham Al-Quran, juga ngerti bahasa Arab, hafal Al-Quran juga tidak, kalaupun hafal tidak ngerti isinya. Tapi dia menyatakan dirinya berlepas dari ulama, katanya langsung berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Nah, orang yang demikian ini sejak zaman salafus saleh disebut sebagai kaum suhufi dan kaum mushafi. Ini jadi kalau baca literatur kita kuning lama pasti ketemu. Nah, orang ini meskipun